Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desila Rosyana Putri dari kelas 2G Prodi Perbankan Syariah NIM 205231266. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa lalu. Perjanjian ini lahir sebagai suatu kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau biasa disebut dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi pendatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu, perjanjian dibuat dalam rangka sebagai peredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan juga belum usai. Dalam meredakan api konflik, Mangkubumi mendapatkan sebidang tanah dari Pakubuwana II karena sudah membantunya. Namun, hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengadukan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian, Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak saat itu, pecah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa meninggal. Perlawanan ini mendorong Nicholas Harting yang menjadi gubernur VOC Jawa untuk Utara mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya dengan mengadakan perundingan secara tertutup dengan Mangkubumi. Setelah melakukan beberapa kali perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, Nota Kesepakatan VOC dan Mangkubumi. Nota tersebut disampaikan oleh Pakubuwana II dan isi nota tersebut ialah menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Pendatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari, dan menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pendatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari, dan menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk melanjutkan pembagian aspek atribut keraton, mulai dari keris yang menjadi pusaka raja, kemudian bahasa Jogja yaitu bagongan, dan tarian. Tarian Jogja lebih maskulin sedangkan Solo lebih halus. Kemudian ada Blangkon. Blangkon Jogja jenis sanggul sedangkan Surakarta datar. Masyarakat Jawa lebih selektif tentang cara berpenampilan, gaya, dan klaimnya. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika, tetapi mengalami proses-proses yang panjang seiring berjalannya waktu. Ketidakrincian pembagian wilayah pada perjanjian Giyanti menimbulkan banyak konflik di antara Kerajaan Jogja dan Kerajaan Surakarta. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, dan Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755,
Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok pasukan dari VOC. Dan pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang yang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan pendatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, sehingga tanah Jawa terbagi kembali. Perjanjian Salatiga disepakati oleh Pangeran Sambernyawa yang mendapat sebagian wilayah Kesultanan Surakarta yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aro Mangkunegoro Lelono Jayamiseso Senopati ing Aloyo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa masih belum berhenti. Pada tahun 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini berujung hingga saat ini. Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, dan wilayah Yogyakarta yaitu Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Perjanjian Giyanti 1755. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.